Brother, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mas Ban. Sekarang gue lagi ada di Bandung. Nih, tuh lihat ada Unimog tuh. Ganteng banget kan. Tapi bukan itu. Mainan. Coba teman-teman putar. Dari sana kamera. Woi, ke sini. Nah, kita sama Ketemu Om Lulu. lagi. Ketemu lagi. Yang menariknya nih, Om Lulu sekarang bikin ya kemarin pernah sempat rame juga tuh ya camper box. Cuman kan kemarin kan kalau yang dari Cina harganya lumayan lah ya. Iyalah, Impor. Ini seperempat harga tadi saya dengar. ini harganya seperempat dari yang impor. Seperempat harga dari yang impor. Jadi at least ini terjangkau banget. Di sebelah kita ini adalah Toyota Hilux. Ih, baru Hilux-nya. Baru. Emang pada niat nih orang-orang beli Hilux buat pasang camper. Oh. 231 guys, 2026 bulan Februari berarti kemarin. Nih STNK-nya terbit. Ya, Baru dibeli, memang langsung bikin mainan begini. Enak banget ya kalau punya duit. Iya. Langsung bikin mainan nih guys. Ini adalah Toyota Hilux brand new. Dan sekarang ini ada camper box-nya. Camper box. Ini atasnya berarti bisa naik turun. Ya. Naik turun ini gampang nggak? Gampang. Tinggal tarik aja. 2 menit selesai. 2 menit selesai. Nanti kalau dulu mau praktek ini boleh nih. Terus ada awning 270 masih. 270. Nah, ini camper box-nya nih. Nah, boleh dijelasin dikit nggak nih Om nih, konsepnya apa namanya nih Om? Ini kanopi series seperti yang Kemarin. sering MetLife bikin kan Ya. ya. Cuman ini varian tipe kedua. Oke. Karena kan kita ngomongin selera. Ya. Kalau yang kemarin Mas Ban terakhir liput di DXA itu rata. Rata. Ya. Ini ada tekukannya. Ada tekukan ini lebih cantik. Oke. Tapi yang dikorbankan space roof tent-nya Lebih kecil. jadi lebih kecil. Oh. Gitu. Karena yang kemarin kan rata, yang Ya. ini kan diginiin kan. Jadi roof tent-nya jadi lebih kecil. Lebih kecil. Cuman pas ditekuk kayak mobil militer dong. Iya. Looks-nya ya kan. Tambah UN sini. Iya. Wih. Tapi jangan SPBPPG. Bawa ompreng dalamnya. Kemarin kan jendelanya bisa dibikin 2 ya? Ya kemarin jalannya gede. Gede. Kalau sekarang kecil. Ini dibikin 1. Satu. Ada hidroliknya nih, ada gas spring. Nah, ini jendelanya. Dan kalau yang ini interiornya Masih kosongan. masih kosongan. Kita bebasin konsumen mau seperti apa interiornya. Tapi kalau Om Lulu mau minta isiin, Bisa. bisa dong. Bisa dong. Dibikin dapur, dibikin apa seperti yang Iya. biasa bisa. Bisa. Maunya kayak gimana? Mau dibikin bangku misalnya? Oh, Iya. saya mau nyantai nih main kartu di bawah. Bisa. Bisa kan? Jadi kalau malam kita bisa main kartu di bawah. Kalau di luar hujan, ya kan Main nyantai dulu dalam. di sini, nonton bola, Iya. nonton Piala Dunia guys. Karena listriknya bisa buat TV sama microwave sama itu tetap gede. TV sama microwave. Nah, 3000 watt buat Om, nyalain AC. ini paketannya semua termasuk owning atau Udah yang semua include? include. Jadi kalau beli paket yang ini itu udah termasuk awning, roof tent, terus termasuk tangki air. Yang tidak termasuk itu power station, Kelistrikannya aja. kelistrikannya aja. Kelistrikan fleksibel lah ya. Mau di-install boleh. Ya. Mau yang portable Boleh. boleh. Ya kan? Kan kayak yang suka gue bawa-bawa tuh, yang portable. Nah, biasanya biar gampang kan. Kalau mau nempel di mobilnya boleh biar bisa diisi ya kan. Bebas gitu ya. Nggak capek-capek katanya. Biarnya. Apa tuh artinya tuh? Ya segitulah. Pokoknya under 100 nih guys. Iya. Gini nih under 100 guys. Sekarang nih kalau yang impor, aduh. Sekarang kayaknya konon katanya udah hampir 380 ya, udah mau 400. Iya, kira-kira hampir 400. Karena gini Om, sebenarnya dari sananya sih murah. Cuma masuk ke sini ya. Biaya pengiriman, impor, margin, ya itu distribusi, jalurnya terlalu banyak. Nah itu, gua nggak bisa jelasin di sini ya kan. Kalau ini kan produsen tuh end user. Nah, ini kan end user, langsung dibikin di Bandung ya kan. Ya kan, Om Lulu hitung modal, jasa, ya tukang kerja,
Jadi. Kalau dari sananya murah. Sampai sini ya mahal gitu. Ya entahlah, begitulah kira-kira guys. Dan ini bisa naik turun. Iya, pop up dia. Pop up. Kita nyebutnya boxy tent karena kotak. Boxy tent. Iya. Jadi dia kotak. Dan dia cuma pakai gas spring aja ya, gampang ya? Gas spring. 4 buah udah selesai. 4 buah udah selesai. Tetap memaksakan gas spring tanpa yang otomatis. Karena saya kan overlander lah ibaratnya. Iya. Sering ke hutan, sering kemana. Sering kejadian kalau yang otomatis pakai remote itu rusak di tengah hutan pada saat camping, mau nyari spare part kemana? Jadi semua plus minus, yang namanya ada kemudahan pasti ada ya. Sulit. Kalau yang otomatis ya takutnya pas lagi macet, ya misalnya lagi konslet, nah ya itu yang memang agak repot. Hari apes tidak ada di kalender. Nggak ada di kalender. Lebih baik. Kalau yang lebih manual ya lebih simple. Kemungkinannya lebih kecil karena mekanikal. Gitu ya kira-kira. Nah, ini apa nih Om? Ini toilet. Oh ini toilet. Toilet nih masuknya dari sini. Karena kalau kayak besok nih berangkat orang-orang anak-anak MetLife ke Sumba kan nggak ada ke toilet. Oh, besok nih mau ke Sumba? Ke Sumba nih awal Juli. Nah, tinggal mandi kan, shower udah ada. Udah include sama tangki air kan, tinggal dicantol aja. Ini kalau masuk gua tutup, gua keluar lagi 10 tahun lebih muda guys. Ya kan nggak percaya? Tuh 20 tahun sekarang kan umur gua kan. Sebelah sini juga ada jendela. Sama yang satu juga ya? Iya. Tapi kan bisa request kan? Bisa. Kalau mau dibikin 2 gitu ya? Mau dipanjangin bikin 2. Nah ini materialnya aluminium? Aluminiumnya topnya aja. Topnya, kalau ininya? Tetap besi. Ya, satu kita mencari harga seekonomis mungkin. 2 mencari kekuatan sekuat mungkin. Betul. Aluminium agak diragukan ya. Ya kalau kekuatan pasti nggak sekuat besi, aluminium. Tapi ya mungkin kalau aluminium orang pikirkan lebih tahan korosi, kayak gitu kan. Tapi yang pasti harga aluminium jauh lebih mahal. Lagi garuk kepala nih. Naik semua ya? Naik semua. Naik semua. Kan yang naik kan harga BBM doang. Masa aluminium? Emangnya bikinnya pakai solar? Ini pakai solar, pakai dolar, ngangkut aluminium pakai solar. Kita itu di desa nggak pakai dolar. Iya betul Om. Tapi tempe jadi mahal gara-gara dolar. Ini ngomong apa sih? Cuman untuk mengatasi itu ini diapain Om biasanya Om? Aduh, kita lupa. Powder coating Om. Powder coating. Jadi biar lebih tahan ya. Iya, lapisannya. Tahan cuaca, ya kan, tahan goresan. Makanya di powder coating. Dan powder coating itu kelebihannya tanpa dempul. Jadi ini produksi ini semuanya nggak ada dempul. Karena dia langsung nempel ya. Powder coating lo nggak lo? Blok mesin. Ya, blok mesin. Pelek, pelek. Banyak tuh yang di powder coating. Jadi dia emang lebih lengket. Ini mobil juga ini plat guys, bukan aluminium guys. Kalau yang aluminium bikinan IPTN. Pesawat. Yang penting kan gimana materialnya, tapi di coatingnya dengan baik ya supaya dia nggak korosi. Semua nih Om ya, sama ini. Atasnya aluminium. Batu tutupnya ya. Iya, itu baru aluminium. Karena dia terekspos panas, hujan, terus-terusan kan. Jadi kita harus tahan banget yang bagian atas yang atasnya. Dan harus ringan mungkin. Dan biar enteng. Betul. Itu. Jadi biar cost-nya itu atasnya aja. Iya. Yang di aluminium. Iya. Itu dilas ya berarti Om? Aluminium semua dilas kita. Lasnya aja beda aluminium tuh. Nggak main ripet. Hah? Nggak main ripet. Kalau orang lain main ripet, kita las. Pesawat aja ada yang di ripet. Iya. Ini dilas malah lebih mewah. Ini bagian depan biasalah Om. Iya. Ini tempat penyimpanan ya? Penyimpanan storage lah. Storage ya? Om? Ya. Boleh ditarik ya Om? Pengen lihat Om? Kita buka. Apa ini dulu Om? Ini kuncinya. Oh iya boleh. Ini Mas Ban. Oh iya. Ini di atas depannya yang kita pencet. Yang bawahnya. Nah ini itu. Dia. Oh ini dia tempat penyimpanan nih guys. Penyimpanan. Kalau ini Om boleh tarik, pengen lihat, terus ya tarik turun naikin lagi bisa. Possible nggak? Possible banget dong. Boleh Om. Boleh. Pengen lihat dari luar aja. Ayo. Oke, come on guys. Nih tapi sebelumnya kita ke belakang dulu Om. Ya. Sini guys. Nih. Ini kan di belakang tangki ini ya. Bukan. Storage bisa di
Cuman ini kan karena ada owning ya. Berarti Ada kita boleh kita buka dulu. geser dulu ya, Om ya. Wih, sekarang gininya beda, Om. Sama yang punya gua jauh. Ini lebih lebih rigid. Nah nih guys. Nah ini ada storage. Yang ini bisa jadi meja juga. Karena mirip yang kemarin tuh di DXi ya. Yes. Nih, jadi meja nih guys. Nah, Ini meja. jadi meja. Ini storage, ini juga meja sebetulnya. Sebenarnya meja juga. Tapi ini juga storage juga kan? Storage juga. Tuh storage juga. Ini enaknya naruh apa ya Om di luar gini? Bisa solar, Oh, tangki, solar. kan gede juga tuh. Yang 10 literan. Oh iya. Tapi solarnya jangan yang bersubsidi. Ya. Kemarin ada tuh yang kena 60 miliar. Gara-gara beli Pertalite. Pertalite 25 liter. Kasian banget. Ada tuh orang buat dagang tau, eceran kesian. Untungnya 2.000. Dendanya 25 miliar. Dendanya 65 miliar. 60 miliar. 60 miliar? Heeh. Gila, saya Isunya kan di media, ya kan? nggak sanggup saya. Aduh. Nah, ini bisa buat naruh bahan bakar juga, kunci-kunci, ya kan? Toolkit, kompor, spare part mobil, Yes. ya. Kalau perlu las portable ya bisa. Kali aja lagi overland ada mau di las. Iya bisa. Patah as. Iya. Listriknya 3.000 watt, bisa buat Oh iya, Ngelas. 3.000 watt bisa dong. 3.000 watt. Bisa. Genset. Oh, ya. Bisa juga sih kalau misalnya mau dibikin disesuaikan sama ukuran genset ya. Iya bisa. Nah, ini tutup lagi nih, guys. Ini Oh. jadi. Ini ya nih, nah. Dia. Gampang banget, guys. Nah, baru ini kita buka. Ya kan? Bisa jadi meja juga. Oh, ini mah kuat nih Toyota. Hilux itu kuat loh, Om. Iya. Pernah lihat kan Hilux udah kecebur guling-guling di starter isi hidup. Untuk LN ya. Iklannya. Tapi nggak tahu yang sekarang. Nggak tahu ya sekarang. Ini interiornya bagian Nah, dalam. nih guys. Nih lihat dulu nih interiornya, tuh. Nah, Main monopoli apa kek? oh ya udah, kita masuk dulu deh guys. Takutnya ntar ada yang perlu diberesin. Masuk dulu aja deh, Om. Yuk, masuk dulu. Sini guys. Waduh. Nah, Gede nggak? Lega. gede. Ih, lega loh. Bisa berdiri kita. Ya kan? Kita bisa berdiri. Lega, Om. Naik, tinggal injek. Nah, Tuh dong. ini asal mobilnya madep kiblat bisa dipakai sholat Sholat. di sini. Bisa. Ya kan? Kita bisa sholat di sini nih, guys. Tuh. Ini lega bawahnya. Ya kan? Dan ini nih. Nah, ini apa nih, Om? Itu Ini kayak jaket gitu. padding, jaket, lapisan. Biar kalau di tempat dingin agak anget kan. Oh. Dieng. Dieng, paltuding tuh. Paltuding. Kemarin tuh yang sampai katanya pagi-pagi ada salju-salju di daun itu. Iya, sekarang karena angin barat, angin Australia. Jadi lagi dingin emang di Dieng, di Bromo tuh lagi ada salju-salju ya. Kalau langsung emang dingin Mas Ban, makanya kita pakein selimut. Ini 2 lapis tuh. Oh, 2 lapis. Ya kan? Oh iya, iya. Bisa iya. dicopot. Oh, ini juga. Jadi ini bisa dicopot. Mhm. Kalau tidak dibutuhkan kalau lagi main ke pantai, Ya, ini pakai velcro, guys. velcro. Tuh. Ya. Pakai velcro. Terus ada laci, ada slidingnya. Ini juga ada slidingnya. Ini serangga ya. Anti serangga bisa Anti dibuka. serangga, tapi bisa dibuka juga tuh. Kalau mau diblongin kan, wih, angin Bandung tetap aja beda. Seger ya? Dingin, guys. Seger kok beda sama Bekasi ya? Bekasi gua keluarin kepala gini kena angin ya kan, ya kan nggak lama muka belang. Gosong. Kan anginnya campur asap pabrik gitu. Kalau Bandung ya masih dingin lah karena 700 mdpl dia. Iya, Bandung kan 700 mdpl. Lembang yang 1000 ya? Lembang udah 1000 ke atas, 1000 ke Ciwidey atas. 1200. Makanya dingin. Jadi kalau kita tuh sebenarnya di Jakarta ngeliat Bandung begini ya, 700 meter kan di Ke atas. atas. Iya, Makanya Cipularang nanjakan. Jebularan aja. Cuman tuh harusnya yang namanya Bandung, nih, buat paparan. Kalau Bandung banjir, itu Jakarta jadi laut. Iya. Kan air tinggal ngalir. Iya.
Kok di Bandung bisa banjir? Aneh nggak? Aneh kan? Aneh kan? Kan 700 di atas permukaan laut. Iya, Ini tetap Jakarta. banjir, ya. Jakarta ada yang minus loh. Di bawah permukaan laut lah. Kok Bandung bisa banjir? Harusnya kalau Bandung banjir, Jakarta jadi samudra. Tenggelam. Harusnya Samudra. Bandung itu banjir bukan karena alamnya, karena pemerintahnya aja nggak mau beresin solokan. Airnya mau ngalir, air tuh mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Iya. Cuma pas di Bandung nggak ada jalannya. Nggak ada jalan emang. Forboden semua. Iya. Punten Pak Farhan. Ya, masukan. Masukkan dong. Iya. HM Farhan teman saya itu. Oh, berarti aman dong ya. Aman. Nah, nih guys, ini power station ya. Ini power station. Nah, nih guys, ini power station. 3.000 watt. 3.000 watt. Nah inilah baterai. Wih, baterainya udah kayak baterai mobil listrik. Iya betul. Kemarin kita bongkar ngelihat baterai mobil listrik dibongkar. Baterai begini di dalamnya, tapi disusun jadi banyak. Ya, tuh. Ini 300 ampere. Satunya. Enggak total semua. Oh, total semua 300 ampere. 75, 75, 75, 75. Oh. Berarti segini 3.600 watt. Karena dia lithium ion. Iya. Jadi kalau lithium ion tuh dia lebih ringan, lebih kecil, tapi voltasenya lebih gede. Makanya dipakai mobil listrik sama motor listrik, guys. Kalau baterai gel kayak Verla, berat dia ya. Berat. Kalau mobil listrik pakai Verla mungkin beratnya bisa 3 ton kali. Iya berat. 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 3.000 watt. Enggak, ini yang kita pasang sekarang yang 2.000 Mas Ban. Yang Tapi 2.000. standarnya 3.000. Oh, standar 3.000, tapi bisa request lah ya. Bisa. Sesuaiin aja kebutuhan. Tuh. Nah, ini inverternya. Sirkuit-sirkuit lah, sikring, Sikring semua. Terus itu di situ DC charging, jantungnya pengisiannya. Tapi kalau ini masih 12 volt di sini. Iya, 12 volt. Ya. Nanti 220 voltnya keluar dari sini. Keluar dari sini. Iya. Iya. Ini jadi ini yang ini masih 12 volt, masih DC lah ya. Masih DC. Nah, ininya meterannya. Display. Oh, pakai Ya timer. Allah. Oh, pakai timer, guys. Tuh. Yang udah teknisinya hafal dah. Iya nih, aduh gua jadi malu nih. Terus berwarna dia tuh. Ya, bekelir 76% baterainya. Tuh. Ngecasnya nih dari mobil. Dari alternator langsung. Di rumah nggak? Oh enggak, ada yang rumah. Oh, bisa ya? Karena kita pakai DC to DC charging. Oh. Jadi otomatis. Oke, jadi alternator juga nggak akan ini juga nggak akan nyedot aki mobil kalau kosong kan? Nggak akan. Karena dia otomatis kalau misalkan mobil mati, si DC to DC chargingnya dia nge-cut listrik dari depan ke belakang. Oh, otomatis. Jadi nggak akan diambil tuh listrik. Jadi nggak akan diketarik kan? Kalau yang salah install ininya habis, depan ditarik. Nah itu, kalau itu kan yang biasa. Iya. Kalau pakai ini nggak. Yang kurang canggih guys. Nah kalau ini tangki air om. Tangki air aluminium. Aluminium. 62,5 liter. 62,5 liter. Kubikasinya. Cukup lah untuk wudhu. Untuk wudhu. Untuk kebutuhan mandi. Ini ada pompa kan? Iya. Ini ada shower. Oh ini ngisinya nih. Itu ngisi. Itu shower, ada bidet juga. Kayak ngisi tangki motor, bukan ya? Kurang lebih sama lah. Mirip-mirip. Mirip-mirip. Motor yang modifan. Water tank. Jadi Ini- semua sih bisa disesuaikan ya. Iya. Ini kenapa om? Ini bisa ditarik ya. Oh, Kalau iya, nih. kalau kemarin kan masih agak manual. Iya. Sekarang kemarin kita baru beres. Nah ini kalau mau bikin kabinet juga bisa kan? Iya, ini memang spesial untuk kabinet. Spesial untuk kabinet kan? Tapi kalau mau dibikin bangku, meja, di sini juga bisa. Udah oke. Ini Jadi- desain kita nih sebenarnya udah nggak perlu bangku lagi, tinggal tambahin busa jadi bangku. Jadi kan. bangku. Ya kan tinggal gantung TV. Bisa kali om TV dilipat pas sudah itu dibuka. Wih. Kita tarik dulu. Nah. Ini kasur. Nih guys. Nah, kasur. Om, izin ya om, naik om. Naik dong. Cobain. Tapi berat saya 60 kilo aman ya? Nah, kalau runtuh kan saya ganti baru. Oh. Nih guys, tuh. Ya gue pasti overweight. Gue kemarin aja acara berkuda. Pak mau naik kuda, ya kan? Tapi maksimum beratnya sekian. Waduh, saya jauh. Nggak boleh dong. Kudanya capek ya, Pak? Jadi ada acara memang kuda di tempat apa sih namanya? Tempat berkuda gitu. Ternyata padahal kudanya gede loh, nggak boleh gua. Nih guys, sini guys. Nih empuk nih.
Nah ini ya Om ya. Ya, itu buat tarik. Mekanismenya ya? Ya, mekanisme. Oh, tinggal ditarik gini aja? Tarik aja dia turun. Dia turun? Turun. Oh, jadi ini penguncinya? Penguncinya. Bah, ini dia kunci? Iya. Gampang. Supaya seimbang. Jadi Supaya kalau seimbang. angin kencang tuh aman tetap. Tapi ini perlu dilepas dulu nggak? Nggak perlu. Dia akan neku semua? Iya. Oh gitu guys. Coba Om, tarik out itu Om. Awas ke gencet Mas Enggak, Bang. nggak apa-apa. Oh iya nih turun dia. Oh gampang. Simple guys, ya kan? Wih, simple. Ini yang kemarin kosong ya? Exhaust. Iya. Tapi emang enaknya pakai AC yang portable sekarang ada. Emang lumayan harganya. Ya kalau exhaust ya juga bisa. Exhaust bisa lah untuk buang. Sebenarnya exhaust tuh berguna untuk buang asap bau aja ya kalau Iya. masak di dalam. Tapi kan nggak masak. Oh iya benar. Kalau untuk udara supaya sirkulasi, ini 4 jendela udah 360 derajat. Sebenarnya udah cukup. Udah cukup, nggak perlu exhaust. Iya. Tapi kalau misalnya lagi di pantai, dingin, panas, Panas. pakai AC. Iya. Betul. AC-nya AC portable ya, bukan AC window ya. Ada yang pakai Bukan AC window. split. Apalagi AC split. Ada yang pakai AC window itu Om, yang kotak itu kan, itu 2 jutaan tuh. Di Iya. online tuh. Oh iya. Iya, itu Tempelin. sekitar 400 watt, tinggal ditempelin. Yang penting pantatnya keluar buat buang Iya. panas. Dalamnya dingin. Tapi sekarang ada yang memang khusus untuk ginian, yang portable segini gini ya. Kayak genset. Iya, kayak silent genset. tuh. Cuman harganya sih lumayan. 8 juta kalau 8 juta. Ayo Om, kita turun lagi Om. Halo Om Doni. Halo, Wah, ini Mas Om Ban. Doni nih. Ini rencananya mau dibawa kemana nih Om Doni? Ya buat keliling-keliling lah, Keliling-keliling. keliling ya. Kalau saya tuh keliling Om, Ya. kemarin dari Bekasi sampai Cikarang malah itu. Ini keliling Om. Rencana mau kalau keliling Indonesia Keliling Indonesia guys. Luar biasa. Kalau Om, ada waktu, kesempatan, kesehatan ya rencananya mau keliling Indonesia. rencananya mau keliling Indonesia. Udah cocok banget sih emang ya. Mobilnya Iya, Om. 4x4, solar, ya kan? Nih, Wah. by Medlife. Om, gimana menurut Om nih Om? Masukannya Om, apa tanggapannya nih sama hasilnya nih? Wih, ini kan Hasilnya, karya Om, ya? anak negeri ya kan? Iya kayak tadi nih Om Lulu gitu. Eh. Ya udah lama sih sebenarnya mengidam-ngidam untuk punya camper truck kayak gini. Cuma terkendala dengan harga kan. Kalau barang-barang impor gitu, tahu sendirilah harganya lah. Ya kebetulan ada anak bangsa yang bisa bikin kayak gini, harganya juga oke ya Om ya. harganya seperempatnya mungkin Om. Kalau yang impor sama harga mobilnya sama Om? Ya betul kan? Om. Jadi kayak beli 2 mobil. Ya betul. Ya. Kalau yang Kalau ini kayak beli kaki-kaki mobil. Enggak, kayak beli kaki-kaki mobil ya? Iya, Om. Kayak turun mesin mobil ya? Pas lah di kantong lah Om. Pas di kantong. Sisanya bisa buat pakai main Om. Nah, Nah, itu sisanya yang buat modal Buat jalan, jalan-jalannya, betul, ya kan? betul. Buat akomodasi di jalan. Iya. Wih, tapi puas Om, overall Om, hasilnya nih Om. Overall puas. Wis, mantap. Puas lah. Alhamdulillah. Presisi semua ya Om ya. Keren. Emang keren Om. Apa kita nggak kekurangan orang pintar sama Om? Iya Om, kreatif Om. Kreatif. Kreatif. Luar biasa. Memajukan karya anak bangsa lah. Iya dong. Kebetulan sama-sama tinggal di Bandung, jadi komunikasi oke lah, jadilah. Saya punya gambar, oh Bener. jalan. Di Jakarta aja nggak ada Om. Tadi di Bandung. Ini yang keberapa Om? Ini yang pertama desain ini. Oh, desain ini. Yang kemarin kan beda desainnya ya. Beda. Karena memang Om Doni pengennya spesifik. Kita gambarin khusus untuk Om Doni. Ini lebih apa ya, military look gitu ya kalau pas ditutup ya. Selera sih sebetulnya Om. Selera. Pas kebetulan saya senangnya model seperti ini. Gitu. Berarti seleranya bagus Om. Keren. Makasih Om. Kalau kita thank you nih Om Doni Terima atas kasih. waktunya. Iya, terima kasih Om. Kita kan biasa nge-review motorhome juga kan, RV, camper van gitu. Nah ini untuk next levelnya guys, karena nggak semua RV, apalagi RV ya, camper van, itu nggak bisa masuk ke tempat-tempat yang kadang-kadang tempatnya bagus Om. Oh iya, tapi kecil jalannya kan? Jalanannya kecil, jalanannya mungkin ya nggak aspal. Kalau ini kan mobilnya 4x4 kan, Iya, betul. lebih tenang. Karena macam-macam ceritanya, ada yang nggak bisa nanjak, ada yang nggak bisa turun. Mau turun ngeri, jadi harus jadi dia turun,
Di belakangnya jeep buat narik biar nggak Tahan. ngelusur, nahan. Ada. Repot juga ya. Hah? Repot juga motorhome berarti ya? Ya itu. Sebenarnya memang motorhome itu cocoknya untuk yang datar. Kayak makanya kalau di New Zealand kali ya jalannya Ya, datar bagus. di pinggir laut. Kalau kita- Indonesia surga, Mas Ban. Iya. Jalan beton ada, jalan aspal ada, Hah? jalan hancur juga banyak. Jalan beton ada, ya kan, jalan aspal ada, jalan hancur banyak. Jadi kita harus siap-siap. Siap-siap. Ini owning nih. Kita Ini pasang lagi tutup owningnya. lagi. Tapi memang itu sebenarnya tuh jalan-jalan itu tuh dibangun supaya ada yang namanya pemberdayaan ekonomi, guys. Semakin banyak jalan rusak, kaki-kaki cepat rusak. Hmm. Itu namanya cycle spare part, ball joint, Supaya cepat diganti. rack steer. Jadi perputaran ekonominya ada, Om. Bengkel-bengkel hidup, Betul. ya kan? Memang itu pemberdayaan ekonomi, guys. Jadi semua itu kita harus thinking secara positif. Iya. Ya nggak? Iya, itu kalau di Indonesia. Iya. Kalau di Eropa mahal, tapi nggak boleh cepet rusak. Karena Nah. bengkelnya nggak tersebar banyak. Nah, nggak, karena dia juga jasanya mahal, Om. Iya. Makanya kalau orang luar punya alat, dia yang kecil-kecil dikerjain sendiri. Karena kos kalau dia nyuruh orang itu Mahal. biaya labornya tinggi, guys. Kalau kita kan nggak membagi-bagi ke orang, beda. Jadi jangan disamain. Bener kan, Om? Ya? Orang gua pernah, Om, nonton di luar negeri. Ibu rumah tangga aja bisa nyemen loh, Om. Oh iya, gue pernah lihat. Iya kan? Bisa nyemen, dia bikin kayak tangga-tanggaan taman. Bikin Ibu rumah tangga, gila. Karena kalau bayar orang, tahu sendiri per jamnya aja udah berapa. Hitungannya jam. Kalau di kita nggak boleh orang jadi kuli, cita-citanya harus jadi PNS. Nih. Nggak boleh bikin rumah dia. Nah, kalau itu agak. Om, kalau gitu teko nih. Ini kalau ada yang mau berapa lama sih biasanya? Sebenarnya pembuatan 1 bulan. 1 bulan. Ya, 1 bulan. 1 bulan. Asal jangan antrian lagi panjang aja. Ya. Kalau antrian lagi panjang ya balik lagi sesuai antrian Ya, ya. sesuai antrian lah. Tapi 1 bulan kita bisa selesaiin. 1 bulan. 1 sampai 2 unit. 1 bulan 1 sampai 2 ini udah semuanya nih ya. Iya. Kecuali ada special request kali ya. Special request interior, nah itu baru ada tambahan waktu lagi. Oh. Ini kalau spesial size bisa juga. Bisa. Cuman ada waktu tambahan lagi untuk menggambarnya lagi. Oh. Drawingnya lagi di 2 mingguan lah. Iya, iya. Karena kan yang ini kan hasil gambar, Om. Oh iya bener. Ini kan digambar. Jadi begitu dilebarin, Iya, dia harus program lagi nih Iya. si mesin laser cutting-nya ya. betul. Ya kan belum lagi kan tulangnya semua harus diukur ulang lagi ya. Yes. Ini kita presisi soalnya pakai laser kan semua. Iya. CNC. CNC. Wah, kalau tadi kita ke pabriknya bisa ngeliat tuh. Iya, betul. Tapi- Besok Ntar malam pulang, Om. Tidur di mana nggak bawa baju. Oke, kalau gitu guys. Jadi kalau teman-teman yang minat langsung aja kontak Om Lulu. Ya, nomor ada di deskripsi. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan tombol loncengnya. Jangan lupa juga media sosial masih ya, Om ya. ngasih MATLAB Overland. MATLAB Overland. Jangan lupa juga follow media sosial Mas Ban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.